Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerijik dolanan HP, ngewong salam ya ora disauri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek boten ngerekam, mendingan dimatikan datanya. Kecuali nek ngerekam. Ya. Penanti. Tes. Tes. Kawula wangsuli malih. Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal mukarram, para alim, para ulama, para kiai, para imam, imam masjid, imam musola, imam yasin, imam berjanji, imam manakib, ugi imam-imam yang lain, wabil khusus al-mukarram, al-alim, al-alamah, al-arif billah, beliau Simbah Kiai Haji Afandi selaku pembina Pondok Pesantren Miftahul Huda yang sama-sama kita timba ilmunya dan sama-sama kita suni berkah dan ridhonya. Beliau Simbah Kiai Haji Muhammad Tasdik, beliau kalau dereng tepang jenengan nek Gus, jadi ya ngapunten Gus. Simbah Kiai Ali Mahmud, Simbah Kiai Ma'ruf, sedaya para kiai, ugi para pengasuh-pengasuh pondok, juga pengasuh-pengasuh sekolah baik SMP maupun SMA, kepala-kepalanya beserta semua dewan gurunya, para alim ulama ingkang somorawuh, beliau Gus Sasep, beliau Mbah Yai Gopur, Masya Allah, aduh-aduh ya, matur nuwun ya, dirawuhi beserta bunyai sedaya ingkang kita hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Babin Kamtibmas, dan beserta para pejabat yang hadir pada siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, santriwan, santri putri, wisudawan, wisudawati sedaya ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah
Saat menika bahasan apa nggih? Bahasan apa? Inggris. Nek bahasa Inggris niku kula mboten saged. Kunci Inggris kula gadah. Bahasa Jawa campur-campuran nggih, bunyai nggih. Sing campur kan enak nggih. Sepindah monggo kita sedaya sareng-sareng nginggahaken raos syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil nikmat kathah ingkang sampun kita tampi. Kalau kita menelaah nikmat kula panjenengan saat menika jauh lebih banyak daripada yang diterima oleh pendahulu-pendahulu kita. Nyuwun ngapunten, iku Mbah Yai tasdik mawon biyen mondoke mbuh dikirim penuh ora. Nggih Mbah. Mondok Lirboyo plus kuliah nentri bakti mbuh kuwi jaman biyen. Paling direwangi karo dagang rokok barang. Neng saya direwangi dagang rokok neng alun-alun Ndoho mriyo. Kalau orang dulu itu penuntut ilmu, masya Allah, ibu, bu, ya Allah, kok ketemu mie, mayor. Kok ketemu sayur kok ana micine, wis nikmat. Ini Mbah Tasdik paling biyen ya gur kangkung saka Brantas Tengah ya gur kangkung. Kalau saat sekarang seperti ini. Mohon maaf. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita harus menengok ke belakang bahwa para pendahulu kita itu sangat gigih untuk memperjuangkan nilai-nilai hidup niku walaupun dalam kondisi pas-pasan. Saya ibaratkan seorang anak yang dikasih 100.000, dia sudah bersyukur dan dia sudah rajin untuk belajar. Ibaratnya kiai, dia wis mempeng mulang haji. Itu kira-kira kalau dia diberi 1 miliar, niku kira-kira mempenge podo karo yang diberi 100.000 apa enggak seharusnya? Halo, halo, halo. Yang 3 miliar dengan yang 100.000 kira-kira semangat yang mana? Yang 3 miliar, cerdas banget. Kalau anak-anak zaman dulu, Mbah Tasdik ijik ngalami karung goni ya barang. Baju itu cuma satu, serandal, karena sandal itu tidak ada sehingganya bikin kayu, namanya keteklek. Mempenge alfiyah itu bisa ke depan, bisa ke belakang. Nah sekarang saiki kirimane penuh, kirimane seharusnya kalau menurut hitungan ini anak-anak harus lebih giat lagi. Allahumma, ibu-ibu sami bu, ibu-ibu, nek zaman biyen panjenengan ditumbasne baju kalih bapake, niku lak gur nek arep bodo, nek arep lebaran. Halo, iki ro ngaji iki. Ditukokne kelambi kali bapake gur nek arep Sekarang setiap ada orang mau hajatan beli, orang mau hajatan beli sandal, ada sandal jinjit, ini jinjit ngarep
semuanya dibeli. Leres nggih? Leres nggih? Sampai di lemari itu Gus, lemari itu udah penuh. Iku ngomong dijak nanti, ayo Bu, kita menghadiri pengajian oleh Kiai Haji Ahmad Sulaiman dari Lampung di Pondok Nurul Huda 2. Aku kira nanti kelambi loh Pak. Paham mboten niki? Paham mboten? Seragam muslimat, seragam pengajian, terus seragam senam, terus seragam layat, terus seragam, semuanya ada seragam. Sampai lemari kita penuh. Bu, zaman dulu kalau kita hanya dibelikan pakaian oleh suami kita hanya pada waktu lebaran saja, sekarang bisa beli sewaktu. Kudune Bu, kalau zaman dulu baju satu dalam setahun sampean sudah berbakti kepada suami, sekarang baju itu 20 biji satu tahun seharusnya lebih berbakti kepada suami. Allahumma aja diwalik lah. Ya itu kan kadang-kadang nilai itu sering nggak kita telaah, sehingga awake dhewe malah ibu-ibu ki nyuwun ngapunten ya Bu ya. Zaman manten anyar ki ora ayu, mbasan manten lawas dadi ayu karena telah tercukupi. Zaman manten anyar berbakti sama suami ki pol-polan, lembasan manten lawas karo suami niku jangkar wae. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Naudzubillah. Iki cah wedok-wedok iki kudu paham kuwi. Kudu paham. Berikutnya salawat salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Ben ora lali karena nanti kalau sudah baca panjang lebar ngomong nanti lupa. Saya punya tugas yang lain gini ku kon bareng-bareng mau sholawat atau nderek nyuwun berkah panjenengan sedaya untuk demi kelancaran pondok pesantren Nurul Huda 2 ini. Janjane sing paling penting nggak ngono bagi saya, panjenengan juga ikut ngalap barokah. Ngaten nggih? Pirang ewu sing sampean bantukan untuk Nurul Huda ini berkahnya tergantung jumlahnya. Bu, saya pernah ngelihat di surga Bu. Bu, Pak, saya pernah ngelihat di surga. Ternyata yang paling banyak duit di surga itu 2000. Berarti jangan sepelekan duit 2000 ya Bu ya. Duit surga kuwi. Sampai nek kota amal ngisini piro? Piro Bu? 3.000 susu wi 3.000. 2000 itu duit surga, kalau 100.000 itu duit Alfamaret gitu. Loh ya jelas tuh. Coba ibu-ibu disuruh belanja ke Alfamaret tuh, dikasih duit 100.000 oleh bapaknya, tapi duitnya 2000-an semua. Gelem ora Bu? Ora gelem. Ini Bu, kalau mau belanja di Alfamaret atau Indomaret ini ada duit 100.000, tapi 2.000-an kabeh. Berangkat nggak Bu? Ngora. Tapi nek pengajian mangke teng Nurul Huda 2, Bu, ini nanti untuk kota amal Bu, dikasih 100.000. Sampean tampa? Ditampa tapi dijali yang 2.000 panggahan. Laknya 2.000 duit surga. Iya, sing akeh Bu, karena ini ala barokah. Shallu ala Muhammad. Ayo siapa? Ayo Kang. Siapa yang mau kotak keliling nih? Tak jaluk di duit itu loh neng bapakmu.
Ayo. Deh, mana timnya? Ayo tak jaluk nih duit iki lho. Bapak-bapak biar ikut ngalap barokah di Pondok Pesantren Nurul Huda 2. Berapapun yang kau berikan. Shallu ala Muhammad. Lah kuwi jan budek kabeh diceluk wong tua kayak. Kotak-kotak apa gitu loh, kalau enggak capil itu. Capil wisuda enggak apa-apa. Bunda, Bun, tolong anu dompetnya Abah, Bun. Shallu ala Muhammad. Ayo, siapa yang perempuan yang nggawa kotak izin dah ya? Untuk agama jangan malu, ya. Halo pengajian selalu tarik kotak amal, ya ini tanda bahwa Islam itu harus mandiri, enggak selalu ngene terus, mandiri. Ayo kene. Shallu ala Muhammad. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Tukang kotak endi lho? Ya arhamar rahimin. Farijalal muslimin. Tak pilih nih cilik dhewe. Tak jiko iki duit anyar iman jane. Hah? Ya arhamar rahimin. Yuk bareng yuk. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Mas Rene, mas aku tak melok urunan mas. Farijalal muslimin. Karo dirungokne ya Bu ya, karo njegurke kotak, muga-muga kleru sing atusan ewon. Allahumma amin. Aku biyen ora ana ning saiki aku ana. Aku besok ora ana sowan marang kang kuwasa. Irfa ya arhama. Ayo suarane. Ya arhamar rahimin. Ayo mas, suaramu yang merdu mas. Farijalal muslimin. Sirobien ya ora ana ning saiki sira ana. Sira besok ora ana sowan marang kang kuwasa. Monggo ya arhamah. Dagang-dagang ya dijaluki kabeh. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farijalal muslimin. Aduh cilaka awak kita rinten dalu gawe dosa. HP kuwi HP masalahe. Bengi barang ya panggah dosa. Jam 12 nggih panggah sih. Kados pundi sowan kita marang Kang Maha Kuwasa. Irfa ya arhama.
Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar. Nek bangser ya aja ditarik ya. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, sallu ala Muhammad. Rasul bersabda, siapa yang mengucapkan ya Arhamar Rahimin kemudian berdoa, maka doanya tidak tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang menghendaki dunia harus dengan ilmunya, orang yang menghendaki akhirat harus dengan ilmunya, dan orang yang menghendaki kedua-duanya harus pesantren di Nurul Huda. Allahumma ilmunya dunia dan akhirat. Allahumma. Ini kursi ini bapak-bapak kosong tuh. Pada nanti dong ngarit apa Bu, karena sing akeh ibu-ibu aku ya bakbu sampun bangga, sampun remen putrane di pondokne Bu, entuk ilmu donya lan akhirat, entuk ilmu donya lan akhirat. Rasul bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan difaqihkan, akan dipandaikan di dalam ilmu agama. Allahumma. Dan ilmu agama itu mencakup untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Nek cara Mbah Kiai nek zaman biyen nggih Mbah Yai nggih, karena memang tidak terlalu tren dengan sekolah, maka di pondok itu sudah cukup untuk urusan dunia dan akhirat. Tapi karena sekarang ya kudune tren, ya kudu sekolah, ya kudu neng pondok, ya mohon maaf yen kula mawon nggih yang notabene-nya pondok pesantren salafiyah, ya saya punya SMP, saya punya SMA. Lah nek ora ngono ya, karena santri zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau santri zaman dulu habis sekolah mau di pondok, kalau zaman sekarang anak habis sekolah SMA cari kerja, nggak mau ke pondok. Nggih Mbah Lastik nggih, zaman biyen. Kalau zaman sekarang, kalau kita tidak jaring mulai dari jenjang pendidikan yang awal, pondok pesantren nggak bagian santri, sekolah kabeh, sehingga program-program agama salafiyah sulit untuk masuk di dalam jiwanya. Mulane kiai-kiai modele yo saiki gawe sekolah pondok pesantren terpadu, terus saya nek sing pondok pesantren modern. Nyun ngapun dulu itu pondok saya, pondoknya Pak Gofur itu ora enek sekolahane ra ono blas, bahkan wedok ora ono ya Pak, laki semua. Nah sekarang panggilan zaman, akhirnya beliau Mbah Dur mengutus putra-putranya untuk mendirikan formal. Yang sekarang kita kenal, mungkin bapak-bapak punya HP didelok neng SW,
Subhanul Waton itu milik pondok pesantren kami yang SMK-nya adalah level Asia. Ya nek ora ngono yo anakmu ora mbok kirim neng pondok ya Bu ya. Karena mohon maaf, maka saya mengapresiasi sekali kepada guru-guru yang mau mengajar di sekolahan pondok atau ustadz-ustadz yang di pondok itu luar biasa. Dan Masya Allah hatinya tumpuk-tumpuk tenan. Karena ya mohon maaf, ada seorang laki-laki punya anak dua, itu yang punya karakter beda. Wong tuane wis mumet, wong tuane wis mumet. Sing siji rajin ngarit, sing siji rajin ngaji. Sing rajin ngarit kongkon ngaji ora gelem, sing rajin ngaji kongkon ngarit ora gelem. Iki wong tuane wis mumet. Apa mana sekarang usum HP lebih ruwet melih. Punya anak dua, dipanggil Eko, iya Pak, jawab aja 2 kali. Eko, dalem Pak, 2 kali. Eko, 3 kali, iya Pak. Eko, gak ngantuk. Iya Pak, keluar dari kamar sambil mata ini data. Understand? Anakmu ngono ora? Nek padha ya padha anakku kuwi. Leres napa leres? Leres napa leres? Berarti sampean kudu sadar Bu, orang tua punya anak, punya kewajiban mencetak anak kita jadi soleh dan solihah. Sedangkan manggil aja 4 kali. Wih karo melayu, ya Pak, ini gisian. Jabang bayi. Leres napa leres? Tapi mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di pondok kiai itu sakti, ustadz itu sakti semua. Pak Ali Mahmud itu sakti. Mas Tahrir mohon maaf, aku harus nyeluk kowe piye. Nah, sekarang jadi orang besar betul lah. Ora nyangka mbiyen cilikane kayak nangisane ramai. Bu, coba bandingkan kalau di pesantren. Kiai itu sering nipu. Halo. Kiai itu sering nipu. Karena apa? Semua unsur kiai itu bisa mendidik anak menjadi lebih beradab. Mulane sok ngapusi kiai itu. Bu, putrane panjenengan itu kalau di pondok, jangankan kok dipanggil oleh kiai, jangankan kok dipanggil oleh ustadz, jangankan kok dipanggil oleh guru, langsung dititipkan aja. Eko, ya Mas, sampean dipanggil abah tuh. Udah makan ditinggal, langsung lari. Ini kesaktian daripada murabbi atau guru. Jangankan manggil langsung, dititipkan aja, anak panjenengan sudah lari menghampiri siapa yang kiai yang memanggilnya. Allahumma. Kalau begitu cara pendidikan anak soleh dan solihah kira-kira terjamin di rumah apa di pesantren? Ya, di pesantren dah. Nek ngono sampean mantep. Putrane diserahne di pondok, wong tuane nang omah nyambut gawe golekni rezeki sing halal, dikirim sak cukupe. Kalau malam hitung tasbih, ya Allah berikan anak-anakku kasih sayangmu ya Allah, karena hidup anak-anakku tidak akan sama seperti zamanku ya Allah. Dia akan menghadapi zaman yang lebih keren, yang lebih panas dari zamanku. Berikan dia ilmu yang lebih banyak dari aku ya Allah. Ngono Bu. Sama nek bengi melek apa turu karo kalungan HP, turu ae karo kalungan HP. Anake neng pondok dawuh Mbah Yai wau, dibacakan Fatihah biar anaknya itu mudah untuk diarahkan oleh para guru, para ustadz. Allahumma
Saya katakan kiai itu sering nipu, aku sering nipu kok. Karena memang seluruh elemennya kiai itu bisa mendidik. Misalnya saya pergi, mobil tak taruh di rumah. Ada anak rame, nggak jadi rame ya Gus. Jangan rame, apa ada di rumah. Padahal saya pergi dengan mobil yang lain. Kasihan deh lo. Leres ya? Mobil kiai bisa mendidik adab tata krama nih putra panjenengan. Ya, sandal kiai kulo kan bawa sandal itu kadang dua. Ya, sandal tak delehke ngarep omah blek gitu. Saya pergi ke ladang dengan sandal yang lain. Ada anak rame. Apa di dalam? Ya, masya Allah. Sandal kiai bisa mendidik adab tata krama dari putra-putra panjenengan. Allahumma. Padahal setelah anak itu nggak jadi rame, biasanya sing tukang rame kan kangkang ya. Angger bengi angger ngegame sudah nggak kena diomongi wis. Melihat sandal Mbah Kiai, sandal Ustadz atau sepatunya guru ada di situ, dia modulasinya kemudian terus jangan rame-rame, Mbah Yai ada di dalam. Nah, enggak lama kemudian dia ngobrol sama temennya liri-liri, contoh ya, saya pulang bawa motor, alah kita kapusan, tak kira Mbah Yai ada di dalam, ternyata dia pergi bawa sandal yang lain. Alhamdulillah, ini Pak Polisi itu kiai itu kesaktiannya sampai seperti itu. Sandal bisa mendidik tata krama, mobil bisa mendidik tata krama, apa-apa yang ada pada kiai semuanya bisa mendidik tata krama kepada putra panjenengan. Nek ngono mantep gak Bu? Mantep nggih? Alhamdulillah. Ya kayak gitulah. Terus saya sangat mengapresiasi sekali kali guru-guru. Mergo wau kan kula omongke, jenengan duwe anak loro wae mbethik kabeh ki mumet Prabu. Vertigo kumat. Terus apa sing sakit kepala sebelah kuwi? Migrain kumat. Ya Gus ya, ngono. Anak loro gudan. Lihat diserahkan di pesantren anak orang 800 yang orang tuanya, anaknya punya karakter masing-masing. Kayak kiai nih kudu iso ngerampungi kuwi. Ayo ngono. Nek ora sakti apa dadi? Paham napa mboten iki? Paham napa mboten? Maka kita harus mengapresiasi kepada guru-guru ngajinya, guru-guru di sekolahnya, para kiainya, semua dengan bahasa saya, laulal murabbi la araftu rabbi. Kalau tidak ada guru, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Understand? Understand? Wah, understand no jawabnya I love you gitu. Ora main blas. Piye to Gus? Bisa dipaham niki Bapak-bapak, Ibu-ibu? Saged dipaham nggih? Kalau begitu pesantren tetap masih merupakan nomor wahid di dalam pendidikan putra putri ingkang soleh lan soleha. Nyuwun ngapunten Bu, kita itu banyak yang dari orang Jawa, orang yang dari Sumatera, semuanya orang tua itu pasti sudah mempunyai etika moral yang baik-baik yang kemudian diajarkan ketika anak-anak kita masih di rumah. Ibu, kita nggih. Setelah nanti pada usia yang cukup, anak-anak kita serahkan di pondok-pondok pesantren biar ilmu-ilmu agama, para ustadz, para kiai, para guru-guru itu yang akan membimbingnya. Allahumma laulal ulama, Rasul dawuh, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau tidak ada para cendekia,
para alim, para ulama, manusia akan dikembalikan harkatnya seperti hewan. Naudzubillah min. Pokoknya pendidikan, tetap pendidikan. Pendidikan. Jangankan manusia yang berakal. Tenggen kula niku enten Bu. Tenggen kula niku enten bocah nom. Bocah nom niku ya sak mono-mono kuwi dolan. Kemudian di alas ketemulah dia burung yang katanya burung itu namanya burung jalak. Dibawa ke rumah. Setelah di rumah ngomong karo bapake, "Pak, aku ketemu burung ini warnanya gini." "Oh, kuwi apik kuwi." "Apik." Ya. Terus kemudian oleh bapaknya, "Aku mbiyen tahu koncoku ngene iki dipelajari lho, Le." Dipelajari. Burung kemudian diajari. Dengan telatennya ngajari burung. Burung diajari isa muni, "Assalamualaikum. Assalamualaikum. 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 Halo cewek. Halo cewek." Burung bisa ngomong, diajarin itu. Apalagi manusia. Mulane guru itu sakti. Burung sampai bisa bicara. "Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum." Manuk bio bisa. Kemudian di tempat saya itu, mohon maaf, Pak Tahrir itu sudah tahu tempat kami adalah peladangan. Onten sapi, ada seekor sapi galak, tapi dengan telatennya diulang, dengan telatennya diajari. Sapi yang galak tadi bisa menarik gerobak. Halo, bisa menarik gerobak. Dikasih muatan terkadang lebih dari 1 ton. De manut karena dididik, karena dididik. Bahkan nyun ngapunten, banyak orang yang ngasih pendidikan kayak sopo tonggomu Pak Tahrir kayak. Oh. Itu sampai sapi itu karena memang sudah alim kali ya. Sapinya mungkin barangkali sudah alim itu wis pinter banget loh. Bahkan ditinggal oleh si pemiliknya di ladang, pulang sendiri membawa gerobaknya. Itu kalau kita bicara masalah hewan aja, kalau dididik kayak ngono apike, kayak ngono manfaate, apalagi putra putri kita. Allahumma amin ya robbal alamin. Ini ada sebuah cerita. Aku nggak arep bagi ilmu. Aku sudah ngomong sama Pak Saidin. Saya di sini nggak mau bagi ilmu. Lewong mbah yai ngulir boyo kabeh aku bagi ilmu nguyai segoro apa? Saya mau berbagi cerita aja. Ada kisah yang lucu. Sampean nate ndelok TV, Pak? Sampean pernah nonton TV? Itu ada seorang yang sangat tampan sekali, tapi maaf ngomong, orang yang tampan sekali, maaf ngomong ya, tapi tugasnya merampok. Setiap hari dia merampok. Bahkan saking saktinya si perampok itu, kalau merampok siang hari dia tidak pakai masker, dia tidak pakai cadar, dia memperlihatkan muka gantengnya itu. Ngerampok, Bu. Oh ya, wong ganteng toko kono, wong-wong itu semuanya sehingga kampung di situ gelisah. Kampung di situ gelisah. Kemudian orang-orang kampung, terutama Mbok D, ya, ternyata Mbok D itu terus di kantor polisi lapor bahwa terus menerus kalau siang hari, kalau malam hari kami tidak aman, karena ada perampok, pencuri. Nah, laporlah di kantor polisi. Oleh ajudan polisi yang bagian depan, ibu-ibu semua, ya, apakah sampean lihat mukanya? Lihat, karena perampok itu tak
tedeng aling-aling. Wajahnya orangnya apa ganteng? Ganteng. Tapi ya nggak tahu lah. Ganteng. Waduh. Kalau sudah tahu kenapa nggak dipegang? Loh aku kok nek disikut piye? Kemudian ya sudah, laporan diterima, ibu-ibu semuanya dari dusun apa, dari desa apa ini? Tanah Merah ya. Sampai ada di halaman kantor polisi aja dulu, aku tak ngomong sama komandan ya. Iya ditunggu. Ya biasa nek demo karo nggawa bontot kan. Sekarang mangan bontot, nek sing nggawa ini ya itulah. Kemudian dilapori bos, kemudian ini desa Tanah Merah katanya terjadi huru hara terus menerus dari hari ke hari, ada perampok, ada pencuri di siang bolong. Oh iya, kira-kira orang itu tahu wajahnya? Katanya tahu dan tahu. Oh iya. Nah terus keputusan saya nggak bisa mutusi, wong ibu-ibu diputusi. Ya ngerti dewe ta ibu-ibu, minal ngeyelin ta, suruh pulang. Ya udah Bu, nanti akan diurus. Ora, pokoknya anu ya ibu minal ngeyelin biasa ya Bu ya. Pokoknya saya harus ketemu langsung sama komandan, aku mau ngomong gitu loh. Gitu. Akhirnya komandan ya jadi keluar. Setelah keluar ya biasa kalau di kantor kan dia mesti copot pecinya kan. Setelah komandan itu keluar, greng itu serentak ibu-ibu. Lah, ini pencurinya. Astagfirullahaladzim. Komandan yang keluar dia malah ngomong, nah ini loh, komandan masuk lagi loh. Dan po, aku polisi kok malah diomongi jari aku pencuri ini kepriwe lah ya, yang dadi keder ya. Terus akhirnya didamaikan oleh atau polisi yang di depan gitu, bu jajal ngomong loh mosok. Kemudian si komandan keluar lagi, enggak Bu, saya mau tanya, kenapa kok sampean ngomong bahwa saya ada pencurinya? Iya kuwi yo ganteng ngono kuwi. Iya pokoke kuwi les pokoke kuwi. Sampean mau saya berjanji Bu? Iya, sampean harus buktikan kalau memang bukan sampean yang mencuri, tapi saya yakin sampean yang mencuri. Lu wajahnya ngono kuwi ya gitu. Astagfirullahal. Ya sudah, akhirnya polisi. Biasanya jam berapa pencuri itu? Ya setiap hari sak jam-jame. Angger dhek ora ndek duit ya wis langsung terjun deh. Kemudian polisi itu menanggalkan baju seragamnya, ganti apa itu? Ganti kaos. Untuk apa oleh ngarani ngono kae? Sweeping apa-apa ngono kae. Di kampung di mana biasanya ada pencuri. Kemudian di situ memang betul-betul ada pencuri yang wajahnya mirip. Yang wajahnya mirip. Kemudian yang satu polisi, yang satu perampok itu kemudian cara bahasa ning aku pada gelut. Bantingan ngono. Bantingan pokoknya sampai babak belur. Sampai babak belur, sampai orang itu tidak bisa niteni mana yang polisi, mana yang perampok. Waduh, iki piye? Wis wajahe padha gelut. Saiki babak belur kena awu kabeh. Iki sih. Kemudian yang polisi tadi ini yang bisa menentukan siapa saya dan siapa perampoknya itu hanya ibu saya. Halo, ini ceritanya nek digawe film apik banget. Kemudian ibunya dipanggil, ibunya wis gak patek ketok bahasane, sudah merem, gak patek ketok, biasa orang tua. Nah, yang dipegang dulu itu perampoknya.
Yang dipegang dulu itu perampoknya. Nah, ini anakku. Ini anakku. Ya spontan masa itu terus ngeruyuk polisi gitu. Polisi dia, hehe, jangan dulu. Lah, itu ibu ngomong biasanya ya, Bu, iso ngeri bisa mboke biasanya. Nggih, Bu. Anakku ini nakal berarti aslinya tugasnya mboke. Ya Bu ya. Nek anakmu nakal sampean sing kudu ndonga, ya Allah muga-muga anak kula mboten nakal teng pondok mesakne Mbah Yai ngono ya. Aja men kapok aja ngono. Kemudian si ibu ini setelah memegang perampok katanya anaknya, terus pegang yang satu lagi yo dijotosi wong pirang-pirang, padahal dia polisi ini dipegang. Loh ini anakku, loh kok anakku kabeh. Akhirnya bingung, masa itu bingung. Ternyata ditekoni, sampean janjane sapa to Le? Saya Vijay Bu. Yang satu nama saya Ajay Bu, film India lah pokoknya gila. Saya Vijay Bu, saya Ajay Bu. Loh sampean yang merampok? Iya. Saya mau tanya, siapa orang tuamu? Orang tua saya ada di markas. Wah digoleki, ternyata dicari. Ibu, ternyata bapaknya, dia nggak ngomong bahwa dia bapak angkat, dia ternyata bapaknya itu adalah bosnya perampok. Naudzubillah min. Terus kemudian dia harus bercerita, enggak sampean lak perampok. Iya. Kok sampean entuk bocah iki? Begini ceritanya Bu. Wah cerita wong mau Pak Kepala Desa cerita, Mbah cerita. Aku ya cerita juga nih. Makanya saya mau bagi cerita. Ceritanya begini. Iya. Yaman 21 tahun yang lalu saya adalah perampok. Saya melihat ada kebakaran rumah orang kaya. Rupanya rumah itu terbakar. Lah seorang ibu ini karena saking bingungnya, ya ibu ini bingung kan ngono kayak Bu ya. Dia ngerayuk anak kembar itu, yang satu anaknya, yang satu bantalnya. Awas lho, omahe kobong lho Bu. Sampeyan omah ra kobong muntu dikempit golek iya. Muntu nang ndi ya nduk? Ada di sini. Lah kuwi lho Mak. Oh iya Dek. Ibu kan gampang ngono ya. Nek bapak ya ora, paling apa-apa itu lupa, yang paling nggak lupa itu rokok biasanya Pak. Lah kemudian sampai di luar rumah itu terbakar habis. Kemudian si ibu tadi menangis sejadi-jadinya karena ternyata yang digendong satu bayi, yang satu bantal. Dia mau masuk ke rumah lagi, tidak boleh oleh masyarakat. Jangan, anakku piye? Ternyata si pencuri tadi karena itu tahu yang kebakar itu rumah orang kaya. Dia masuk mengambil sesuatu, dia tahu di dalam kamar itu ada bayi yang menangis. Itu bayi diambil, dibawa keluar beserta harta perhiasan. Sing biasanya nek film India kan kaya ngono kayake. Oke. Setelah itu dibawa ke markas, maka dia besar dengan pendidikan perampoknya, yang satu oleh pendidikan ibunya diantar di pondok pesantren Nurul Huda II sehingga diantarkan sampai menjadi opsir polisi. Bu, dari rahim yang sama, bahkan dia keluar bersama-sama, beda pendidikan, akan beda semuanya. Saged nampi mboten Bu? Kalau begitu kita tahu pentingnya pendidikan. Saged nampi nggih sedaya nggih.
Kalau begitu putra-putra panjenengan monggo, terserah. Nggih, terserah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ala inna abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Niku nek guru kula riyen guru ploso niku malah ditambah au yubajinganihi gitu. Jan. Jadi Bu, anak yang lahir itu fitrah. Orang tuanya nanti yang melukis dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau jadi yang lain. Kalau sampean tidak bisa melukis yang baik kepada putra-putra panjenengan di pondok ini, siap tukang lukis. Allahumma, anak mau anak sing dadi presiden. Allahumma. Lah, ya di Indonesia itu tidak ada kursi yang haram buat kita. Yang tadi Mbah Yai Ma'ruf Amin itu santri, ya jadi wakil presiden ya. Ya. Makanya ya nggak ada yang haram untuk kita. Ya sapa ngerti engko nek lulusan kok kene nek dadi presiden nek cah 8 apa 9 ngono kan. Apa 10 dadi presiden kabeh kan. Jadi kepala desa, jadi ya. Allahumma amin ya robbal. Nah, itu si tukang lukis itu siap. Tukang lukis itu siap. Karena apa? Nyuwun ngapunten, ini sering saya sampaikan di mana-mana. Bu, ini setiap saya mengisi pengajian di pesantren atau di tempat-tempat ini selalu saya sampaikan. Mendidik putra-putri kita yang solih dan solihah itu kewajiban kita sebagai orang tua. Bahkan apresiasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kitab Ihyaul Ulumuddin juz 4 itu ada seperti ini dawuh. Enggak tak nek Arabe wong kene wis nggon Arab. Apabila orang tua telah bisa menghantarkan anaknya sampai akil balik, kemudian dia bisa bersuci, dia bisa melakukan sholat dengan baik, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, dia bisa membedakan antara hal-hal yang haram dan yang halal, atau dia tahu tentang hukum, maka orang tuanya telah diangkat oleh Allah derajatnya setara dengan malaikatul muqarrabin. Allahumma ada itu. Bu, berarti nek anakmu wis pinter sholat, berarti nek anakmu wis pinter wudu, pinter bersuci dan lain sebagainya, memahami hukum-hukum Islam, dia bisa beribadah dengan baik, maka panjenengan beserta bapak itu derajatnya setara dengan malaikatul muqarrabin, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Kalau begitu terhormat nopo terhormat punya anak yang solih dan solihah. Terhormat nopo terhormat Bu? Bangga apa bangga? Derajatnya sudah diangkat oleh Allah setinggi-tingginya karena ilmu. Saki dibayangne, kalau ada orang tua punya anak satu bisa menghantarkan sampai dia bisa sholat, dia bisa ngaji bahasa nih, dia bisa baca Al-Quran, dia bisa bersuci, itu orang tua setara dengan malaikatul muqarrabin. Terus niki kayak Pak Ali Mahmud ini dudu anak lho. Bukan ya Gus, bukan ya. Bukan anak. Semuanya diajarin. Sampai dia bisa membaca Al-Qur'an. Sampai ada yang tadi katanya hafid sampai 10 juz. Anak-anak wis ya jenenge wau kan pun ngomong. Nek ora diobrak-obrak ya ora salat ya Allah. Masalahnya kalau di rumah enggak diobrak-obrak karo bapake, karo mamae, sehingga nang pondok juga ya bangkong gitu nggih. Nah iku yo jan ngantek gering tenan kiyaine. Lep saya itu pernah Gus punya santri yang ya Allah kadang yo pegel-pegel piye, tapi ya saya pikir iki sapi-api wong iki, walaupun di mata saya atau di dalam hati saya iki membuat saya atau ibu nyai senam jantung.
Tapi ini anak yang terbaik daripada anak yang baik di sana tidak dipondokkan. Aku wis ngono ae lah. Nggih Mbah Yai nggih. Anak yang diantarkan di sini sebobrok apapun itu yang terbaik daripada anak yang baik-baik di luar gur trek-trekan. Masih ya wis nek ngono. Yes Bu, ditelateni. Saya itu pernah punya santri, rumahnya deketnya pondoknya Mbah Ali Mahmud itu Al-Madinah sana, Pasir Sakti. Sampai sakit nggak maunya kalau pagi itu digugah dijak subuhan. Dia itu tidur itu di atas masjid. Astagfirullahaladzim. Tidur itu di atas lantai 2 masjid. Bangun-bangun jam 9 siang gitu. Gur ben ora digugah. Astagfirullahal. Model ngono kuwi ora Bu anakmu Bu? Mboten nggih. Alhamdulillah. Turu lho nduwelik. Astagfirullahaladzim. Maka beda kalau anak zaman dulu. Beda nggih Pak nggih. Zaman biyen dia tetap ingin jamaah subuh bersama kiai, syukur-syukur bisa mengambil sop paling depan. Tidur niku neng pengimaman. Zaman biyen. Nek neng pengimaman kok Mbah Yai kan tangi kan gitu ya. Terkadang ada yang anak zaman dulu itu tanggap-tanggap kalau kata ya itu. Anak zaman dulu itu tanggap-tanggap. Kalau zaman sekarang memang ya kudu sabar ya. Ganjarane lebih akeh nggih. Ganjarane lebih banyak. Al ujrah bihasbi ta'awis ngono kuwi. Kalau zaman dulu nyuwun ngapunten, santri itu kalau kepingin bisa bangun cepat, kadang-kadang tidur itu bantalan ganjel beduk. Ya kan? Nanti kalau ditutup beduknya subuh kan ini kaget deh. Zaman saiki pindah jauh. Astagfirullahaladzim. Mulai kudu sabar Yai, sepanjang isi ngoten niku lah. Kita bisa penyakit parah ya harus ngono kuwi lah. Kalau zaman saiki turune ngono. Zaman biyen, zaman dulu ketika masih awal-awal Pondok Lirboyo tempat Mbah Yai itu, atau pondok-pondok kita yang di Prambon Mbah, saya dekat dengan Mbah Imam Ghazali. Itu model santri itu kalau zaman dulu begini Gus. Kalau sebelum subuh itu sudah menuin kolah kiai. Sebelum subuh wis nimbo zaman biyen senggotan Gus, enggak pakai enggak. Nimbo. Kolah yang untuk kiai dipenuhin. Dia pengen ngalah barokah, ini hasil timbaan saya nanti dipakai oleh yai. Terus karena semuanya ingin kayak gitu, bisa bertengkar sama teman. Maka zaman dulu itu digilir. Zaman dulu ini mbani jedinge kiai ku digilir. Alasannya apa? Bertengkar karena berebut. Dulu seperti itu. Kalau sekarang digilir karena semuanya nggak mau kalau nggak digilir. Nah itu tuh saya ngono kuwi lah. Ngono kuwi. Paham mboten niki? Paham mboten? Masya Allah. Makanya beda tipis lah. beda tipis. Mulane kiai sing pada sabar ya. Ustadz sing pada sabar. Gitu ganjarane luwih kathah. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah, ini para santri ini terus kita doakan. Kalau malam kiai bangun mujahadah mendoakan supaya santri-santrinya kalau perlu di absen yai. Sing paling nakal dewe itu Fatihahnya 40 kali apa berapa gitu. Sing agak-agak nakal itu 30 kali. Sing ora patek nakal terus sing ora nakal ya ora usah diwaca. Yang paling nakal itu paling banyak karena ini tugas kita. Sama seperti kita bengkel. Kalau diteri mobil rusaknya banget, maka tenaga pikiran kita akan kita curahkan. Beda nek gur nambal ban. Nambal bannya ya wis nyileh udah. Tapi kalau parah nanti bayarnya banyak ya itu. Di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya robbal. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita terus
memberikan dorongan apresiasi putra-putrane panjenengan untuk terus menuntut ilmu. Ada sebuah pembicaraan dua makhluk mulianya Allah. Bu, ada pembicaraan dari dua makhluk mulianya Allah. Yang paling mulia adalah ilmu, yang di bawahnya adalah dunia. Ilmu berkata kepada dunia, ya dunya akhdim man khadamani wa ahlik man khadamak. Labaik. Ayo. Wahai dunia, ya ilmu, layani orang yang melayani aku, dan rusaklah orang yang hanya melayanimu. Dunyane kadung labaik. Maka mantep aja yai. Mantep nggih Bu nggih. Melayani ilmu akan dilayani oleh dunia. Iya, jawabnya labaik. Bahkan dunia yang melayani orang yang melayani ilmu, dunia punya status apa? Al-muzaimah. Al-muzaimah itu kalau bahasa Jawane niku cumbu. Cumbu ki apa ya? Manuk wis cumbu. Ilulut. Ya. Paham mboten? Dunia nanti mau melayani sampean, dunia yang muzaimah, yang lulut. Sampean ngalih panggah milu. Jadi para kiai itu pokoknya sugih-sugih yi Allahumma wis pokoknya sugih-sugih. Karena apa? Nanti dunia yang muzaimah itu akan selalu melayani kita. Allahumma. Bapak Ibu, Bu, ngelumpuk nih duit untuk mengirim putranya di pondok, melayani anak-anak SMP, SMA, dinia, menghafal, mempelajari ilmu yang diajarkan oleh guru kita, melayani ilmu. Kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu, kalau kita menghadap guru maka dapat 1, kalau kita mengulang di rumah maka kita dapat 1000. Nggih ta nggih? Berarti kalau kita di hadapan guru dapat 1, kalau di rumah kita pelajari lagi maka kita akan dapat 1000. Melayani ilmu, dididik putra-putra kita melayani ilmu nggih Bu nggih. Kita juga ikut melayani ilmu, nglumpukne duit. Carane ya piye? Jane penak loh. Asline dadi ibu-ibu itu penak banget nek nglayani ilmu itu. Kalau misalnya pulang dari Alfamaret, Indomaret, itu pasti ada uang receh itu. Mbok 1000, mbok 2000 pasti ada itu. Ya nggawe kumplung dhewe ya, plung ilmu. Engko ke pasar tuku terasi cek 500 atau 1000 perak, plung ini untuk ilmu. Gitu Bu. Gitu Bu. Engko kongkon anake tuku apa masih sisa, plung ilmu. 1 bulan sudah banyak ini. Coba kalau satu hari 2000 atau 5000, 1 bulan wes akeh ini untuk melayani putra kita yang menuntut ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, niki terus TST ning ngene. Ya maaf ngomong, masuk kiai campur blantik kan ora dadi ya Mbah ya. Masuk kiai campur dadi makelar kan ya ora dadi ya. Ya Gus ya. Lah mari kiai itu di rumah aja ya Gus Asep, di rumah aja. Kalau kita tidak ngajar kita mendoakan. Neng sawah ngene kadang-kadang kita di sawah gitu semantak nih karo wong desa. Loh Gus kok ke sawah sendiri? Lah santrinya di mana ngono gitu. Prayo wisin to. Aku enak nang ladang ngono. Abah kok teng ladang lah lari-lari teng pundi coba. Berarti aslinya enggak pantes. Lah terus kiai iki sing gaji sapa? Halo, terus kiai ini sing gaji sopo? Nek kiai tahu wis ngerti, nek kiai ngerti. Nah tapi kita sebagai jamaah lah iya yo. Kiai kae sing ngekeki pangan sopo, sing gaji sopo yo. Mosok sih aku wali santri ora ketang piro, enggak urun. Kaya gula teh kintal 2 kintal lah. Ya itu kan kalau kiai saya tahu.
Bahkan saya sendiri pun saya bisa nakar. Saya tidak sedikit pun berharap dari mereka. Kalau perlu saya bisa membantu. Leres niku. Maka nyuwun ngapunten iki, ibu itu selalu punya daftar. Diteri nggo. Ya harus seperti itu. Dulu diceritakan Mbah Yai Khudori itu, Mbah Kiai saya, Mbah Yai, Mbah Gopur itu setiap hari, setiap seminggu sekali duit. Dalake polisi, dalake camat, malah dikasih. Loh kok dikasih? Kayak wong ben gelem berjuang kayak duit. Kayak gitu. Enggak, kita malah minta duit dong, enggak gitu. Dia yang ngasih. Nah itu hatinya kiai sampai segitu. Kalau bisa malah membantu. Nek kiai sih saya sudah, maaf ngomong, mereka itu sudah hatinya sudah jos, tidak akan pernah mengharapkan karena dia memang punya PT gawe Tuhan. Dia selalu ngomong begini, ya kata Allah selalu dipegang, Allah fi auni abdi madamal abdu fi auni akhih. Itu mantap dan yakin. Kalau beriman saja belum yakin, itu makomnya belum itu. Ya, makom yang pertama di dalam agama adalah yakin. Kalau iman itu masih hal. Nah, iki paham kabeh itu. Ya. Allah di dalam menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Menolong untuk urusan dunia saja Allah akan jamin, apalagi ini menolong urusan ilmu, urusan akhirat. Mulai sing tukang ngaji, tukang guru, wis pede aja lah, Allah nanti akan menolongmu. Kamu di dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Hindarkan jauh-jauh rasa tamak yang menghancurkan predikat ilmu kita. Allahumma Bu, saiki sampeyan duwe cita-cita enggak tentang anaknya? Sampean duwe cita-cita enggak anakmu pengen dadi apa ngono ki, kowe pengen ora? Nek biasane bapake ora patek. Ibu biasane, anakku sok men gadai guru TK ngono gimana? Bu, ora nyantol iki. Wes ngelih, Bu. Oh wes. Jawab ya wes ngono kita. Lah nek ngelih ora ya padha to. Bu, nek sampean enggak duwe cita-cita tentang anak, segeralah anakmu dikirim di pondok atau sekolah-sekolah yang ada di pondok, biar di situ dipupuk oleh para ustadz, para gurunya, supaya anak ini mempunyai cita-cita. Sebab wong niku nek ra ndek cita-cita enggak bakal dadi. Paham napa mboten nggih? Paham nggih? Saiki tak contohne. Orang yang tidak punya cita-cita, orang yang tidak punya himmah, atau mungkin himmah tapi pendek. Satu contoh, rumah saya Lampung, tapi karena tujuan saya ini di Melitang, di Palembang, saya dibel sama teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa? Dugi pundi ini? Aku baru sampai Simpang Dapuk. Sudah sampai Simpang Dapuk itu loh baru. Karena tujuan saya mau ke sini. Coba kalau tujuannya pendek. Coba misalnya Pak Ghafur itu punya tujuan ajeng temu di kula ajeng teng kurungan nyawa. Ya tekan BK4 wis kesel. Karena apa? Memang tujuannya cuma segitu. Ya kan? Tekan BK4 udah kesel. Kok rotok-rotok koi? Udah capek. Maka sebenarnya Bapak Ibu rahimakumullah, ini bapak-bapak, cita-cita ini akan membangkitkan semangat daripada anak-anak kita. Sakit nabi ya, semuanya biasa ziarah Wali Songo kan? Tujuan bisa sampai Surabaya, ada yang sampai di Bali, ya kan? Waalaikumsalam. Wis tekan iki baru tekan Kudus, padahal sudah di Jawa Tengah, alangkah jauhnya. Paham mboten? Ini untuk anak-anak kita. Kalau kita kasih dia diiming-imingi sebuah cita-cita yang tinggi, di dalam hati ini ada cita-cita. Sampai ngajinya sampai apa? Saya baru alfiyah.
Alfiyah, baru Alfiyah. Sampai sekolahnya, saya baru saja ini selesai S1. Baru. Karena apa? Tujuannya masih bisa dipaham. Ini Pak Guru ini saya minta tolong untuk dibangkitkan, karena mungkin orang tuanya tidak bisa memberikan gambaran cita-cita daripada putra-putranya. Lah jenengan cita-citane kadang-kadang alah nduk sing penting kok nek bar sekolah SMP gurune Pak Ustadz Tahrir gek balik nang omah ngewangi mama matun ngono kuwi. Wong wedok lho arep nanti paling yo nang pawon ya mundur ngono kuwi. Lah nek ngono kuwi jenenge ya ruwet urusan Bu. Saged nampi niki? Ya anake dididik. Sapa ngerti nek sampean ugur wong desa tani karo bapake ngecop welut. Ya kan akeh welut teng kene iki. Bapake ngecop welut, anaknya dikasih apresiasi, dikai dorongan, dikai motivasi, terus seneng ngaji, seneng belajar, buake dadi camat. Anake mamake sing tukang matun. Allahumma ini betul saya ceritakan ini, ibu ada sebagai saksi ya. Terus ada santri saya, ada Mas Tahrir ada. Saya punya santri, alhamdulillah. Bapaknya, ini fakta ini. Bapaknya dagang mie di Pikul. Dagang mie tetek tahu ya? Bapaknya dagang mie tetek. Anaknya ngaji ihya di tempat kita, kemudian setelah itu dia ada program kuliah, dapat S1, sekarang S2, sekarang ditarik oleh kampus di UBL Universitas Bandar Lampung, dia sebagai dosen. Bapak tukang mikul, Bu, bapak tukang mikul mie, anaknya jadi dosen. Sekalian dia merangkap di pondok pesantren apa Kak Ibu? Yang ada di Tanjung Karang, pondok pesantren Ar-Raihan. Masya Allah, bapaknya tukang mikul mie. Ngono iki gak pengen ta Bu? Gak pengen ta? Aku harap ngomong ke awakku dhewe kan isin Gus aku kan. Wis tak omongke santri-santri aku nek ngomong ke awakku dhewe lho, bapakku tukang buruh tani ya. Terus anaknya tukang ngaji, terus aku ya isin lah aku harap ngomong ngono ya. Ini karena ilmu. Karena ilmu, kalau tidak karena ilmu semua tidak akan jadi, bahkan kita akan ditolak apabila kita bertakwa tanpa ilmu. Bertakwa, taat tanpa ilmu ditolak kecuali kepepet. Nek wis ora iso dipinterne tenan ya wis lah kono maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya ngono lah. Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan sampai nanti jadi orang-orang besar semua. Amin. Allahumma amin. Iki sing wedok-wedok iki muga-muga dadi bunyai kabeh. Lah kiyaine pira kuwi? Muga-muga jadi orang-orang besar, jadi penuntun-penuntun umat Islam yang lain. Allahumma amin ya robbal alamin. Karena memang ya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan, nasib kita dirahasiakan, nggih. Karena apa? Kalau dibuka kita nggak akan mau. Kerja itu nggak mau. Misalnya Gus diketok nih, Gus, kamu hidup di dunia jadi orang kaya. Terus diajak koncone kerja, mau nggak Gus? Enggak lah. Ngopo ndak angel-angel kerja? Jatahku kaya dong. Lah kan? Maka Allah merahasiakan nasib supaya kita punya pekerjaan. Allahumma, misalnya Gus sampai hidup di dunia jatah miskin, disuruh kerja, mau enggak? Enggak, wegah lah kerja kayak apa, jatahku miskin. Nah, ini hikmah ini. Bang Gopur, ya jatahmu swarga, ayo ibadah. Ora sudi. Kenapa harus repot-repot ibadah? Jatahku surga. Kan gitu toh.
Jatahmu neraka, ayo ngibadah ora sudi. Lah mbok ngibadah kaya apa? Aku panggah ning neraka. Akhirnya ya itulah fungsinya Allah merahasiakan nasib kita. Awake dhewe ora enek sing ketokne kita mau jadi apa. Cuman saya mohon awake dhewe niku siap pasang kuda. Allah nanti akan menggunakan apa untuk saya siap. Jadi camat siap, jadi ustadz siap, jadi bupati siap, jadi pengusaha siap. Semuanya ilmunya telah disiapkan oleh Mbah Kiai tadi. Allahumma amin ya robbal alamin. Wis kesel ya Bu ya, udah capek ya. Mugi-mugi wau pesene Mbah Tasdik mau jam 3:30 ya. Aku aslinya ya aku arep gelem jane. Tapi terus wani piro ngono aku jam 3:30 ya lho. Waduh, jam 1:30 iki aku ngobrol apa? Bu. Ibu. Nggih, pokoke pertemuane kula panjenengan iki karena memang awake dhewe kumpul ning donya berarti juga sebagai tanda kumpul nanti di akhirat. Allahumma amin. Besok nek nang swarga sampean ganduli sarunge Mbah Yai Gus kuwi. Gus, tapi nggih ingat Gus, nanti kalau di surga awas aja nyelip dadak ilang. Wah, goleki tenan ya. Ning ngarep terus lep ilang lho. Lah nanti Pak Yai anu Ali Mahmud ya wis karo bidadari mbuh ilang gak entuk. Mulane kiai iku nek mlebu swarga kari dhewe. Pala rombong ya mlebune kari dhewe ya. Mudah-mudahan sing rawuh teng mriki sedaya beserta keluargane masalahipun dicekapi dening Allah Subhanahu wa taala, utange kabeh iso kebayar. Allahumma amin. Putra putri ini diarahne kalih Gusti Allah dados putra putri ingkang soleh solehah, ahli agama, ahli bekti. Allahumma amin. Kita doakan guru Nurul Huda niku do sehat-sehat, muga-muga awet sehat, duwite akeh. Allahumma muga-muga ya betah melek. Allahumma amin. Muga nek ora betah melek kan melas nggih. Muga-muga betah melek, ndongaake putra-putrane kula panjenengan nggih. Terus bapak-bapak saya doakan mudah-mudahan selalu sehat ya, karena memang yo wong lanang iku bahasane nggone Gus Asep kan jaler ya Gus ya. Jaler itu anu itu istilahnya Pak Gofur itu kalau laki-laki itu jaler Gus. Jaler itu singkatannya ajak lelar katanya. Harus anak kita yang satu di SMA, yang dua di SMA, yang ya banyak tanggung jawabnya. Ajak lelar mudah-mudahan disehatkan, terus rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Berikutnya sopo wae sing terkait dengan urusan ilmu semuanya akan diangkat oleh Allah derajatnya fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha warzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan fih. Aghnina ya Allah bihalalika an haramika fina bifadlika ma siwak. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika al masturna ya Allah wa
ولهم بسترك الجميل اللهم إنا نسألك العفو والعافية صحتك في الدين الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار العزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله kadah kalepatan ingkang kawula sengaja lan boten nyuwun ngapunten ingkang sagung-agungipun yata pungkasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا روحي لروحي روحي حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي Ladies and gentlemen, that's all our agenda today. The farewell and the graduation ceremony of junior and senior high school Nurul Huda. And now we are going to the last agenda, that is closing. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.